Udah Pak, udah direkam Pak. Sudah ya. Baik, silakan. Mohon izin Bapak itu serta rekan sekalian sebelum kita mulai mata kuliah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Rahayu. Shalom. Harmoni. Apa materinya hari ini? Untuk hari ini materinya yaitu perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Oke, yang kemarin sudah oke. Udah Pak. Nah, sudah disesuaikan yang lainnya, ya silakan. Silakan diarahkan teman-temannya. Bu Desa. Oke, baik Bapak. Baik Bapak-Bapak sekalian, nanti dalam proses presentasi yang pertama itu dari Stanislaus, kemudian yang kedua Simon, dan yang ketiga Dejan. Nah, untuk yang pertama presentasi refleksi mata kuliah perspektif sosiokultural dari Bapak Stanislaus, dipersilakan. Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, Bu, itu Ibu Sabar ya, Desa. sabar. Masih loading. Siap. Apakah udah kelihatan share screen-nya? Siap sudah. Ini Ibu Desa punya, Pak. Oh, Pak. benar. Siap. Baik, apakah sudah kelihatan? Udah muncul? Siap sudah, Pak. Siap. Oke, baik. Pada kesempatan ini, seminar pendidikan profesi guru. Review pengalaman belajar tentang perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pada topik 1, pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Pada topik ini, memberikan pemahaman bagi saya tentang bagaimana berbagai aspek kehidupan ini saling berkait dan mempengaruhi satu sama lain. Hal ini membantu saya untuk melihat pendidikan bukan hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan mempersiapkan individu untuk hidup di masyarakat. Pada topik 2, konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada topik ini menjelaskan bahwa belajar adalah proses sosial dan kultural yang terjadi melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Hal ini membantu saya untuk memahami bahwa belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di berbagai tempat dan konteks. Selain itu, pentingnya pemahaman status sosial, ekonomi dalam proses pengajaran bahwa kesadaran akan perbedaan
dalam proses pengajaran bahwa kesadaran akan perbedaan SES dapat membentuk pengajar mengenali dan mengatasi potensi ketimbangan dalam interaksi, nilai-nilai yang ditanamkan dan harapan-harapan yang diproyeksikan pada anak-anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Topik ini juga membahas bagaimana interaksi sosial dan budaya membantu individu untuk membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang sesuatu. Perbedaan status sosial ekonomi, mengetahui pola interaksi sosial tersebut dengan memahami peran SES dalam pembentukan pola interaksi dan sosialisasi, guru dapat membangun pendekatan pengajaran yang lebih inklusif, sensitif terhadap konteks sosial dan mendorong pertumbuhan yang seimbang bagi setiap siswa tanpa membedakan berdasarkan latar belakang ekonomi mereka. Pada topik 3, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Memberikan saya wawasan tentang bagaimana berbagai faktor di luar sekolah dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Hal ini membantu saya untuk menjadi guru yang lebih peka terhadap kebutuhan dan latar belakang siswa yang beragam. Selain itu, topik ini memberikan saya gambaran bagaimana memiliki strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan akomodatif. Hati-hati, pelan-pelan bacanya ya. Siap. Pelan-pelan bacanya ya. Itu katanya memilih. Bagaimana memilih strategi pembelajaran yang dapat digunakan ya. Ya. Diulang Pak. Topik ini memberikan saya gambaran bagaimana memilih strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan akomodatif bagi semua siswa. Ini juga membantu saya untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan efektif dalam membantu semua siswa belajar. Pada topik 4, pembelajaran pada zona of proximal development di CPD, tentang konsep CPD yaitu rentang kemampuan di mana seorang siswa dapat belajar dengan bantuan orang lain. Hal ini membantu saya untuk memahami bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk belajar lebih banyak, dan tugas guru adalah untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat agar mereka dapat mencapai potensi tersebut. Topik ini juga membahas bahwa guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan dukungan yang tepat pada siswa saat mereka belajar di CPD mereka. Memahami peran ini membantu saya untuk menjadi guru yang lebih proaktif dan sportif dalam membantu siswa belajar. Pada topik 5, pendekatan strategi, metode dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD. Topik ini membantu saya memahami bahwa scaffolding adalah proses pemberikan dukungan sementara pada siswa saat mereka belajar di CPD mereka. Pembahasan berbagai fokus yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan faktor, jangan fokus. Membahas berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menerapkan scaffolding.
Siap. Jangan fokus Aduh. faktor itu. Siap, Ya. siapa? Siapa? Terlalu kecil jadi baca terlalu cepat, maaf. Makanya pelan-pelan. Karena beda nanti maknanya. Siap, siapa? Membahas berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menerapkan scaffolding seperti karakteristik siswa, materi pembelajaran, dan konteks belajar. Memahami faktor-faktor ini membantu saya untuk menjadi guru yang lebih efektif dalam menggunakan scaffolding untuk membantu siswa belajar. Pada topik 6, isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, dan politik. Topik ini membantu saya memahami tentang kompleksitas sistem pendidikan dan bagaimana berbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima siswa. Hal ini mendorong saya untuk berpikir kritis tentang bagaimana sistem pendidikan dapat dibuat adil dan inklusif bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang mereka. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Tidak ada pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik. Setiap topik pada materi kuliah ini menyajikan materi dan tugas saya menarik dan berguna tentang keterkaitan antara faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dalam pendidikan. Sedangkan pengalaman yang menarik adalah penyajian berupa video-video yang berisi tentang realita pendidikan Indonesia. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Dalam mata kuliah perspektif sosiokultural ini, setiap topiknya menarik dan berguna bagi seorang calon guru. Tidak ada materi yang tidak berguna, tetap berguna. Setiap materi dipilih dengan cermat untuk memberikan pemahaman yang mendalam dalam bidang perspektif sosial kultural sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan calon guru yang diperlukan dalam dunia pendidikan. Yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Setiap materi maupun tugas dalam mata kuliah perspektif sosial kultural ini memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi calon guru. Tidak ada materi yang tidak berguna. Tiap topik disajikan dengan cara yang menarik dan disajikan dengan contoh-contoh konkret yang terjadi di realita kehidupan pendidikan Indonesia. Apa yang telah terjadi? PSDPI memberikan saya pemahaman baru terkait pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum saya memiliki pemahaman yang sempit tentang pendidikan, yaitu sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Namun, topik ini membuka mata saya bahwa pendidikan memiliki peran yang jauh lebih luas, yaitu membentuk karakter individu dan mempersiapkan mereka untuk hidup di masyarakat. Pemahaman ini semakin diperkuat dengan pembelajaran bagaimana berbagai aspek kehidupan ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Saya juga menjadi lebih paham bahwa setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang berbeda
yang dikenal dengan CPD, sehingga guru perlu mengenali dengan baik setiap peserta didiknya dan dapat menerapkan teknik scaffolding dengan tepat, sasaran, dan efektif. Mata kuliah ini juga mengangkat tentang berbagai tantangan dan isu dihadapi pendidikan di Indonesia, seperti kesenjangan akses pendidikan, mutu pendidikan yang belum merata, dan politisi pendidikan. Hal ini membantu saya untuk lebih kritis terhadap sistem pendidikan dan memikirkan solusi untuk memperbaikinya. Apa itu politisi pendidikan? Politisasi, jangan politisi. Ya, politisasi pendidikan. Sudah? Politis, siap, Pak. Terus kecil jadi, maaf Pak. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pendidikan yang hanya berfokus pada teori tentang proses mentransfer ilmu tidak akan mencerdaskan suatu bangsa. Hal ini disebabkan karena sebelum memberikan pengajaran kepada peserta didik, guru harus dapat melihat kesiapan dan motivasi peserta didik dalam menerima pembelajaran. Kesiapan, motivasi, dan karakteristik peserta didik ini dibentuk karena berbagai faktor yang ada baik dalam diri maupun di luar, yang turut serta menjadi pemicu pembentukan jati dirinya. Sehingga dalam mengajar, guru harus dapat merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang mencukup latar belakang budaya, status sosial ekonomi, agama, gaya belajar, dan lain-lain. Selain itu juga, guru perlu mempertimbangkan zona pertumbuhan proksimal CPD dari masing-masing siswa. Masuk bagian berikut, analisis artefak pembelajaran. Yang pertama, artefak mana yang dapat saya jadikan bukti dukungan hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak pembelajaran yang saya jadikan bukti dukungan refleksi pengalaman belajar yaitu pada topik 4, pembelajaran pada CPD, bagian ruang kolaborasi dan koneksi antar materi. Yang kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak tersebut saya pilih karena merupakan pengetahuan baru bagi saya bahwa di dalam diri suatu individu terdapat zona atau area yang disebut CPD, dan hal ini dapat dimaksimalkan oleh guru dengan metode, model, dan pendekatan yang sesuai. Artefak tersebut memuat pandangan saya terhadap CPD yang selanjutnya diminta untuk membuat koneksi antar materi yang telah dipelajari pada mata kuliah yang sedang atau dipelajari sebelumnya, sehingga artefak menjadi pembahasan mengenai CPD semakin bermakna. Yang ketiga, bagian mana dari artefak yang mendukung hasil referensi saya? Keseluruhan dari artefak tersebut mendukung hasil referensi saya, meskipun artefak pada ruang kolaborasi terdapat pandangan diri masing-masing anggota kelompok yang menjadikan proses pembelajaran saya untuk memberikan kesimpulan terkadang terhambat. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Perubahan yang akan saya lakukan dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa yang memahami dan
mengintegrasikan isu-isu sosial budaya dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di sekolah, menciptakan lingkungan yang inklusif, relevan, dan mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi secara positif. Mengembangkan kesadaran moral dan kultural kebangsaan, memerdekakan siswa untuk mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Saya kedepannya akan merancang pembelajaran yang memperhatikan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik agar proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan belajar dan karakteristik masing-masing siswa. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Stanislaus telah melakukan presentasi mengenai refleksi mata kuliah. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan masukan atau saran. Yang pertama dari Bapak Dejan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk menyampaikan dalam hasil refleksi Bapak Tarsis, yaitu saya menemukan beberapa. Yang pertama itu penulisan masih ada gitu kan di awal siswa, tapi di menuju proses akhir itu sudah itu mohon diperhatikan lagi. Terus juga saya juga menemukan sesuatu pada sebentar ya, saya ingin nemu sesuatu. Bukan. Nah, tapi 4, pembelajaran pada tanda petik zone of proximal development. Itu yang jelas pertama itu bahasa Inggris tulisannya miring, dan yang kedua tanda petik. Jika di awal penulisan ada tanda kutip, maka di akhirnya itu juga diakhiri dengan tanda kutip. Segitu yang saya bisa sampaikan hari ini. Berikutnya akan saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bapak Dejan. Dilanjutkan dengan Bapak Simon, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Desa. Di sini saya mungkin hanya mengomentari di bagian apa namanya tuh ketika Pak Stanislaus itu membaca dulu. Mohon juga diperhatikan, juga ada beberapa kayak gimana ya bilang, kayaknya Pak Stanislaus ini kayak habis sakit hati kayaknya, ini bacanya jauh sekali. Enggak, layar. Permisi, tapi layar HP-nya pecah tuh jadi setengah mati, Pak. Kayaknya mau saya ingin bertanya sama Pak Stanis, itu cewek mana sih yang nyakitin Bapak dulu sampai gitu bacanya? HP saya layar pecah, Bang. Jadi setengah mati. Iya. Ya, siap Bang. Siap Pak. Ya. Ya mungkin itu aja dari saya. Tadi sudah ketika Pak apa namanya tuh berjalannya tadi Bapak lagi penjelasan tuh tadi sudah sempat di komen juga tadi sama Pak Putunya. Mungkin ini aja pembahasan dari saya. Masukan dari saya. Mungkin dari Bapak ada kendala mungkin di HP, saya kan tidak tahu Pak ya. Baik Pak, saya kembalikan lagi kepada Bu Desa. Bu Desa. Terima kasih Bapak Simon. Nah, kemudian saran dari saya yaitu diberikan pada topik 2. Mohon Dejan menuju 2. Habis itu pada topik 2 ada yang ada tulisan yang topik 2-nya itu double. Tadi saya lihat di bagian bawah, topik ini membahas gitu. Yang digunakan yang mana gitu. Tolong diperhatikan itu. Kemudian dari Bapak Dejan juga tadi sudah menjelaskan bahwasanya kalau siswa untuk sekarang tidak memakai kata siswa lagi, tapi diganti dengan kata didik, kemudian guru untuk pendidik.
itu penduduk, mohon untuk diganti. Kemudian tadi juga Bapak Dejan sudah menyinggung untuk bahasa Inggris harus dicetak miring. Kemudian penggunaan huruf besar itu seharusnya di mana? Ini seperti ini contohnya topik ini juga. Kemudian kok huruf besar lagi di depannya? Menurut saya topik ini itu tidak terlalu penting ya, karena sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya dari Bapak Putu dipersilakan. Oke, baik, terima kasih banyak. Ya. Intinya, Patarsis sudah membuatnya optimal, ya. Sebenarnya tulisannya udah bagus, cuman dibacanya yang kurang bagus sih. Ya, tadi ada beberapa hal, coba dari atas Pak Dejan. Stop, ya. Mana tuh tadi saya baca? Ada efektif, kreatif dan efektif yang begitu itu apa? Di bawahnya coba pelan-pelan. Gimana itu? Itu kenapa itu? Yang ada warna merah itu kenapa? Ini penyampaian dari Ibu Desa, Pak. Ya oke itu, oke. Terus tadi terus pelan. Membangun terus. Terus intuitif. Oh, bukan itu. Tadi juga ada, saya lihat di mana D-nya jangan dipisah ya. Kalau di mana D-nya jangan dipisah. Karena ngomongin makna nanti mana gitu, nggak ada itu nanti. Di mana? Ya. Apakah ini, Pak? Ya. Menjadi guru yang lebih kreatif, maksudnya guru yang efektif itu gimana? Mestinya guru yang kreatif dan inovatif. Ya, efektif dan inovatif. Kreatif gitu. Bukan efektif, saya ikut-ikutan efektif lagi. Kreatif dan inovatif. Nah, ini di bawahnya itu, lihat. GPD yaitu rentang kemampuan di mana, D-nya disambung ya. Iya, oke. Lanjut tadi istilah sudah ya. Tolong diingat istilah siswa, istilah guru ya. Tadi kalau tidak salah dengar Pak Dejan sudah mengingatkan ya. Dan konsisten. Coba tadi ke atas sedikit lagi Pak Dejan. Di subjudulnya, saya mau lihat subjudulnya. Nah, ini Ke bawah, Pak ya? Ini memang stop. Tadi di atasnya. Ini memang dari sananya demikian ya. Ada yang di bawahnya? Di bawahnya katanya di atasnya. Yang di atasnya Pak. Oh ya, kok jadi di bawahnya ini ya nomor 5. Itu memang dari sananya begitu ya. Itu dan huruf besar, yang-nya huruf besar. Halo? Iya, dari sananya, Pak, kebanyakan. Oh, dari sana ya sudah. Tinggal mengikuti. Nah, seperti ini lagi ya. Di poin 5, di topik 5, itu yang paling bawah itu. Memahami faktor-faktor ini membantu saya untuk menjadi guru yang lebih efektif. Kira-kira guru yang lebih efektif yang dimaksudkan itu yang seperti apa? Patarsis. Saya tidak mengatakan salah atau keliru, ini tidak, cuma saya pengen penjelasan gitu. Kira-kira menurut Pak Tarsis itu maksudnya gimana? Ya Pak. Ya? Guru yang efektif memiliki karakteristik dan keterampilan yang tertentu. Nah itu udah. Saya ini ngetes Pak Tarsis. Lihat kalimat yang di belakang. Lihat kata yang mengikuti kata efektif itu.
Ingat scaffoldingnya cetak miring ya. Siap, Pak. Efektif dalam menggunakan scaffolding untuk membantu peserta didik belajar. Benar itu efektifnya gitu ya. Siap. Siap, Pak. Jadi pada saat menggunakan scaffolding, guru itu bisa menggunakannya secara efektif. Barangkali mungkin kalau memang perlu ada kata efisien, kira-kira efisiennya di mana gitu. Efektif dan efisien. Ingat scaffolding itu ada yang cetak miring, ada yang masih normal. Itu di atasnya kan ada. Di atas cetak miring dan di bawah cetak miring itu ada juga scaffolding. Nanti dicek ya. Terus. Saya yakin mengenai pertanyaan yang nomor 2, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik, saya nggak perlu bahas lagi karena kemarin sudah lumayan banyak kita bahas itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham kemana arah pertanyaan, seperti apa jawaban yang diinginkan oleh pertanyaan itu. Ya, saya rasa itu. Oh ya, satu lagi saya mau tanya. Kenapa sih kalau di rumah itu nggak pakai laptop aja? Atasis laptopnya di mana? Siapa laptop saya dipinjam teman saya Into. Oh gitu. Ah, Siap, emang izin, Pak. temannya nggak bawa laptop? Laptopnya kemarin rusak jadi dia minta pakai sapunya 1 hari, Pak. Sudah diperbaiki punyanya. Ya masih di konter bilang besok baru bisa ambil. Oke, ya. Karena gimana pun juga dalam situasi kondisi seperti ini, laptop itu merupakan teman yang paling penting. Siap, Pak. Ya, Siap, Pak. ya saya rasa itu saja. Udah, terima kasih banyak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Putu. Selanjutnya yaitu presentasi dari Bapak Simon. Dipersilakan. Sebentar ya, sebentar. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Review pengalaman belajar. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan menekankan peran penting konteks sosial dan budaya dalam proses belajar. Di Indonesia, pendekatan ini memiliki relevansi yang signifikan karena keberagaman budaya dan latar belakang sosial siswa yang beragam. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia memberikan kerangka kerja yang kaya untuk memahami dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dengan pertimbangan konteks sosial dan budaya, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif, sehingga dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik, saya dapat meningkatkan pemahaman konsep akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, budaya, dan teknologi yang penting bagi peserta didik. Dengan memanfaatkan konteks lokal dan teknologi modern, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menyenangkan bagi peserta didik. Pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik? Dalam pembelajaran ini, semuanya berguna. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna?
Pengalaman belajar yang menarik tapi berguna menurut saya melibatkan aktivitas yang menyenangkan atau menghibur, namun tidak memberikan banyak nilai edukatif atau tidak terkait langsung dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna menurut konteks sebagai calon guru. Menurut saya, pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna bagi calon guru dari perspektif sosio-kultural seringkali bersifat pasif, tidak relevan dengan konteks lokal, dan tidak memberikan keterampilan atau wawasan praktis. Calon guru membutuhkan pengalaman yang melibatkan interaksi aktif, aplikasi praktis, dan relevansi dengan konteks budaya Indonesia untuk mengembangkan keterampilan mengajar yang efektif dan kontekstual. Menghindari pengalaman yang pasif, tidak relevan, dan tidak menstimulasi adanya kunci untuk memastikan pengembangan yang lebih baik sebagai seorang guru dalam konteks sosiokultural. Nah, yang selanjutnya itu analisis artefak pembelajaran. Yang pertama, artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Berikutnya ini adalah link dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Yang ini untuk linknya udah ada ya Bapak atau Ibu ya. Yang kedua, mengapa artefak ini saya pilih? Saya memilih artefak ini karena berisi data langsung dari pengalaman lapangan. Artefak ini sangat relevan dengan pembelajaran PJOK. Dengan merefleksikan pemilihan artefak ini, saya dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana aspek-aspek sosiokultural mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana dari artefak ini mendukung hasil refleksi. Saya memilih bagian elaborasi pemahaman karena artefak tersebut memberikan studi kasus konkret tentang implementasi kurikulum PJOK di sekolah menengah di Indonesia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosiokultural, artefak ini memberikan informasi tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal mempengaruhi pembelajaran PJOK. Yang terakhir yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna, apa yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan. Jika saya ingin mengajar atau membahas topik tentang perspektif kurikulum pendidikan PJOK di Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna, saya berpusat kepada siswa adanya beberapa perubahan atau pendekatan yang dapat saya pertimbangkan. Coba ke bawah. Nah, perubahan yang saya lakukan, yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. Berikan ruang untuk siswa mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang bagaimana faktor sosiokultural mempengaruhi pendidikan jasmani dan kesehatan mereka. Dengan memberikan tugas yang memungkinkan mereka mengidentifikasi contoh-contoh dari pengalaman belajar mereka sendiri. Selanjutnya ada refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Integrasi refleksi dan evaluasi berkelanjutan dalam proses pembelajaran, di mana siswa memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan bagaimana pembelajaran mereka berkembang dari perspektif sosiokultural. Terusan, dengan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, saya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih mendalam dan berarti bagi siswa dalam memahami konsep sosiokultural dalam pendidikan PJOK di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan lagi ke moderator. Silakan Bu Desa. Terima kasih Bapak Simon. Nah, untuk sekarang dilakukan saran dari Bapak Stanislaus. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa baik presentasi dari yang dilakukan oleh Pak Simon. Tetapi dari saya mengenai materi yang disampaikan, diharapkan untuk kita sebagai guru dan guru untuk kedepannya agar kita kerjakan sesuai dengan struktur yang diminta. Karena struktur yang diminta dalam LMS yaitu kita review topik.
topik yang kita telah pelajari. Dalam hal ini Pak Simon punya kurang bagian topik-topiknya. Baik, terima kasih Pak Topik, Tarsis. Mungkin di sini saya ya. akan menjawab. Ini topik yang saya berikan tuh untuk di bagian review pembelajaran tuh semua topik 1 sampai seterusnya itu sudah saya rangkum itu di atas itu. Biar tidak terlalu banyak Pak Tarsis. Baik, terima kasih. Oke, baik. Karena saya sampaikan saya sampaikan sesuai struktur. Karena struktur yang diberikan dalam LMS itu yaitu topik 1 kita belajar tentang apa, topik 2 kita belajar tentang apa, dan topik 3 itu. Sekian, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Stanislaus. Dilanjutkan dengan Bapak Dejan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya juga menyampaikan sebenarnya masih sama sih permasalahan antara Bapak Simon dengan Bapak Tarsis itu sama-sama penulisan juga itu diperhatikan gitu kan. Lebih detail gitu kan kurang lebihnya gitu kan. Dan juga penyampaian dari Bapak Simon itu udah bagus, saya suka. Ya mungkin kalau dari yang bermakna ini seharusnya sih bisa disingkat gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Terima kasih Bapak Dejan. Nah, untuk saran dari saya coba ke nomor 1. Nomor 1. Nah, ini dia. Nggih. Dengan sebentar nggih. Pengalaman belajar berguna dan menarik dapat. Saya kurang mengerti dengan memanfaatkan konteks lokal dan konteks lokal itu seperti apa ya Pak Simon? Saya konteks lokal itu seperti apa? Bisa Baik tolong? Bu Desa, menurut saya nih ya konteks lokal itu seperti tentang bagaimana guru tuh menerapkan pembelajarannya tuh kepada siswa atau pendidik tuh menerapkan pembelajarannya tuh untuk peserta didik, tapi dan memungkinkan untuk peserta didik itu menerapkan di dalam masyarakat yang seperti itu, Bu Desa. Itu yang saya maksud sebagai konteks lokal. Karena itu hanya konteks lokal itu arti kan lokal itu berarti apa yang ada di sekitar kita tuh. Baik, itu pemahaman dari saya. Terima kasih. Nggih, mohon maaf tadi karena ada yang nelpon. Nggih, mungkin itu dapat saya pahami. Mungkin untuk selebihnya ya itu kembali lagi sih mengingatkan ada beberapa kata dari kata siswa itu mohon untuk diganti ke peserta didik. Untuk selebihnya sudah bagus dari saya. Selanjutnya saran dari Bapak Putu dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Desa. Bapak Simon Raja Gautama ya. Saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tolong dicermati dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kembali juga barangkali sudah ada yang menyinggung tadi masalah istilah ya. Masalah istilah tadi sama seperti Pak Tarsis. Jangan muncul lagi ini sudah pertemuan kesekian gitu ya. Masa masalah itu diingetin terus. Istilah siswa, istilah guru ya. Begitu bikin tugas ya tolong sudah disesuaikan.
Kira-kira kalau konteks itu kata relevan itu diganti saja dengan kata Indonesia gimana? Kira-kira maksudnya relevan itu apa? Apa sih, Mak? Menurut saya sih yang relevan tuh kata yang real gitu loh Pak, kata pengalaman real belajar gitu loh Pak, menciptakan pengalaman belajar yang lebih real itu. Real, 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 relevan. Kira-kira cocoknya apa? Lebih sesuai. Konkret, Pak. Hah? Konkret atau menciptakan pengalaman belajar yang lebih nyata atau konkret. Pendidik Berarti dapat yang menciptakan pengalaman belajar yang lebih. nyata. Nah, ada pilihan ya. Ada nyata, ada sesuai. Memang sih semua itu relevan sebenarnya bisa ya menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan itu kan lebih dekat dengan kata sesuai ya. Oke Pak. Ya, tapi kayaknya yang baca ngerti kok. Ya udah biarin aja. Ya, itu saja. Tuh, tadi sudah ada garis merah di bawahnya ya. Peserta didik itu kasih spasi ya. Mudah-mudahan. Tapi secara umum bagus sudah. Saya kembalikan ke Bu Desa. Baik, terima kasih Bapak Putu. Nah, ini waktu Google Meet-nya lagi 6 menit, Pak. Gimana, mau dilanjutkan? Lanjut Pak, lanjut. Silahkan. Oke. Apakah dibuatkan link baru, Pak? Logikanya demikian. Oke. Kan tidak bisa langsung otomatis nyambung kan? Harus Ya. dibuatkan link baru dia. Oke. Baik, Pak. Mohon izin Pak, kalau bila perlu sekarang aja dah buat link baru, nanti biar tidak pas presentasi langsung tiba-tiba hilang, biar nggak terputus-putus nanti. Silahkan ganti sekarang aja, buatkan link baru ya, nanti sampaikan, dikasih tahu teman-temannya. Baik, Pak. Oke, baik, ditunggu ya. Baik, Pak. Kita keluar aja dulu ya. Iya, Pak. Silakan. Baik, mohon izin Bapak. Untuk Bapak Dejan, apakah sudah siap? Oh, iya, sebentar ya. Oke. Sudah direkam. Masih lanjut, Pak. Masih lanjut ini. Oh, masih lanjut rekamannya. Oke.
Sebelum saya lanjut, apakah sudah kelihatan? Sudah Bapak Dejan. Sudah. Baik, baik. Mohon izin untuk menjelaskan hasil refleksi mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Yang review pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pengalaman belajar yang saya peroleh dari pembelajaran perspektif sosiokultural dalam pendidikan, yaitu saya dapat mengetahui bahwa sangat penting untuk memahami karakteristik peserta didik dari perspektif sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Sehingga dalam pembelajaran, pendidik dapat menyusun perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dekat dengan peserta didik. Pendidik dapat menerapkan berbagai strategi, model, metode, pendekatan, atau media yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didiknya. Hal ini saya dapatkan dari topik-topik pada pembelajaran perspektif sosial kultural sebagai berikut. Ada 6 topik. Yang topik pertama, pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Yang kedua, topik 2, konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Topik 3, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Topik 4, pembelajaran pada zone of proximal development. Topik 5, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Topik 6, isu-isu penyelenggara pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nomor 2, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Semua pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik adalah tidak ada. Karena semua pengalaman belajar sangat berguna dan menarik selama pembelajaran perspektif sosiokultural. Nomor 3, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Semua pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna adalah tidak ada. Karena bagi saya seluruh pengalaman belajar selama perspektif sosiokultural adalah hal yang menarik dan berguna. Nomor 4, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon pendidik. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon pendidik adalah materi yang tidak relevan secara budaya, pengajar tentang topik atau konten yang tidak relevan dengan realitas sosial dan budaya tempat peserta didik berada dapat dianggap tidak berguna. Misalnya, mempelajari sejarah atau literatur yang sangat jauh dari pengalaman hidup peserta didik. Baik, saya lanjut pada bagian refleksi pengalaman belajar. Apa yang terjadi? Nomor 1. Pengalaman perspektif sosial kultural mengacu pada pendidikan yang sangat memperhatikan dan mengintegrasikan aspek-aspek sosial dan budaya dalam proses pembelajaran, kolaborasi, dan diskusi. Pembelajaran sosial kultural mendorong kolaborasi antar peserta didik dan diskusi yang mendalam tentang masalah-masalah sosial dan budaya. Hal ini membantu peserta didik untuk membangun keterampilan komunikasi lintas budaya dan pemecah masalah. Nomor 2 adalah mengapa hal tersebut dapat terjadi. Secara keseluruhan, pendekatan perspektif sosiokultural berfokus pada menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendalam, yang tidak hanya mengajar materi akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kritis peserta didik dalam konteks sosial dan budaya yang nyata dan kompleks. Baik, selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran. Yang pertama, artefak pembelajaran mana yang saya dapat jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya lampirkan
sebagai berikut. Pada topik 1 tentang elaborasi pemahaman yang saya sudah cantumkan melalui link Google Drive. Nomor 2, mengapa artefak ini saya pilih? Artefak saya pilih ini karena saya dapat mempelajari mengenai pendidikan multikulturalisme, mediasi, dan potensi belajar dalam pendidikan. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya adalah keterampilan kesadaran kritis. Bagian ini mungkin mencerminkan refleksi Anda tentang bagaimana pendidikan sosiokultural membantu mengembangkan kesadaran kritis peserta didik terhadap stereotip, prasangka, atau ketidakadilan sosial. Anda dapat menggambarkan bagaimana peserta didik merespon isu-isu ini dan bagaimana Anda sebagai pendidik memfasilitasi pemahaman mereka. Baik, yang berikutnya adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Pembelajaran bermakna yang diperoleh dari mempelajari topik ini yaitu saya dapat mempelajari faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebagai calon pendidik, penting untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari dan memahami isu-isu terkait penyelenggaraan pendidikan Indonesia, sehingga dapat merancang pembelajaran dengan strategi yang sesuai sekaligus menjadi refleksi diri untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman kultural kebangsaan tentang pendidikan di Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya akan sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dejan. Selanjutnya itu saran dari Bapak Simon, dipersilakan. Mungkin sedikit aja dari saya ya, mohon izin Bu Desa, Bapak Stanis, Bapak Dejan, Bapak saya cuman memberikan masukan dikit, mungkin ada perubahan kata dikit di kata lintas budaya itu loh. Kalau bisa gimana sih enaknya tuh menyusun kata tapi tidak menggunakan kata lintas gitu loh. Baik, itu aja dari saya. Karena kayak menggunakan kata lintas tuh kayak gimana ya, kayaknya saya dengar tuh kayak ada sedikit kecanggungan gitu loh kata lintas tuh. Baik, terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Desa. Terima kasih Bapak Simon. Selanjutnya dari Bapak Stanislaus, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari saya luar biasa baik apa yang dipaparkan oleh Pak Dejan, materi yang sangat efektif tapi sangat jelas, singkat, padat, dan jelas. Itu dari saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Stanislaus. Untuk saya sendiri yaitu soal nomor 3, mohon ke atas, stop. Nah ini itu kan mendukung hasil refleksi saya. Tapi kenapa menggunakan kata Anda? Kalau menurut saya Anda itu bukan bagian dari saya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak Dejan. Mungkin ini kesalahan kecil dari saya gitu kan, saya tidak memperhatikan kembali. Tapi setelah saya pikir-pikir ya cukup agak canggung ya ketika saya baca kembali. Nah, kesalahan saya sendiri. Terima kasih Bapak Dejan. Dan saya cukup segitu ya. Biasanya sudah sangat bagus dan luar biasa pemaparan dari Bapak Dejan. Selanjutnya saran dari Bapak Putri, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Desa. Pak Dejan, jadi apa yang barusan ini itu maksudnya, nah kira-kira bagian ini mungkin mencerminkan refleksi Anda
Kira-kira yang pas itu apa? Pengganti Anda. Saya, Pak. Oke. Diganti langsung biar tidak kelewatan nanti. Baik, Pak. Terkait dengan apa yang tadi masalah kata lintas itu. Yang mana itu? Lintas. Yang tadi sempat disinggung sama Pak Simon. Nah, Pak Simon yang mana itu? Di posisi mana itu? Ada kata lintas. Selanjutnya scroll ke bawah terus dan terus. Ini yang nomor 1 yang paling bawah itu keterampilan komunikasi lintas budaya. Itu enggak masalah itu. Oh iya Pak, maaf Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi namanya lintas budaya, antar budaya, kan gitu, lintas budaya. Itu kan bahasa umum sudah dipakai untuk apa namanya, menerjemahkan maksud dari yang diharapkan. Ya, saya rasa begitu Pak Simon ya. Jadi kata lintas yang ada di kalimatnya Pak Dejan itu enggak masalah. Nggih Pak, terima kasih Ya, Pak atas masukannya. oke. Secara umum saya tidak jauh beda dengan kalian semua, bahwa apa yang dipaparkan oleh Pak Dejan sudah bagus. Saya kembalikan ke Bu Desa. Terima kasih Pak Putu. Untuk saya sendiri, mohon untuk Bapak Dejan untuk di-share. Mohon maaf Bu Desa suaranya agak kecil ya dari awal soalnya. Oh ya, apakah sudah terdengar lebih besar suaranya? Apa masih? Ini pas bagi saya. Baiklah. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan merefleksi mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Yang pertama, review pengalaman belajar. Pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan terdapat 6 topik bahasan, yaitu topik 1, pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Topik 1, menjelaskan mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia sejak penjajahan sampai saat ini. Materi disampaikan melalui link video YouTube. Selain itu, topik 1 membahas mengenai kunci kontemporer yang menyoroti relevansi teori sosiokultural, yaitu multikulturalisme, mediasi, dan potensi belajar. Topik 2, konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Topik 2 menjelaskan mengenai analisis budaya historis dari penelitian yang menghubungkan status sosioekonomi atau SES dengan variasi dalam interaksi orang dewasa anak. Sampel penelitian diperiksa dan dirangkum dalam struktur yang disediakan oleh Cultural Historical Activity Theory atau CHAT. CHAT dicirikan oleh perkembangan dan analisis sosial tindakan manusia yang umumnya dimediasi oleh alat budaya yang berbeda. Kerangka kerja CHAT sangat penting karena dalam memahami hubungan apapun, seperti hubungan SES dan pengembangan, analisis historis dan dinamis diperlukan tidak hanya dari individu, tetapi juga pengaturan aktivitas
di mana individu berinteraksi. Selanjutnya topik 3, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Topik 3 menjelaskan mengenai teori Vygotsky yang mengusulkan 3 bentuk mediasi, alat, tanda, dan simbol, dan interaksi sosial. Pada topik 3, saya mengetahui bahwa perbedaan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik mempengaruhi proses perkembangan peserta didik di sekolah. Sehingga sebagai pendidik, penting untuk mengetahui latar belakang peserta didik serta bersikap adil kepada seluruh peserta didik. Topik 4, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Topik 4 menjelaskan mengenai zona perkembangan proksimal yang merupakan salah satu gagasan yang paling terkenal luas terkait dengan produksi ilmiah Vygotsky. Konsepsi umum tentang zona perkembangan proksimal mengandaikan interaksi pada tugas antara orang yang lebih kompeten dan orang yang kurang kompeten, sehingga orang yang kurang kompeten menjadi mahir secara mandiri pada apa yang awalnya merupakan tugas yang diselesaikan bersama. Saya sebagai calon pendidik harus mampu mengidentifikasi peserta didik dalam perkembangan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan dengan cara berkolaborasi, yang dimana setiap kelompok ada peserta didik yang mahir. Peserta didik yang mahir nantinya akan memberikan bantuan kepada peserta didik yang kurang mahir. Bantuan akan dikurangi secara bertahap sesuai dengan peningkatan perkembangan peserta didik kurang mahir. Selanjutnya topik 5, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD. Topik 5 menjelaskan tentang scaffolding pada CPD yang dilakukan dengan memodifikasi pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Scaffolding sendiri memiliki tujuan di mana pendidik berharap peserta didik ke depannya dapat membuat tugas secara mandiri. Kemudian topik 6, isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Topik 6 membahas mengenai isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan di Indonesia. Isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki kaitan langsung dengan masalah pendidikan, kebijakan, dan penyelenggaraan pendidikan. Dengan menguasai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akademik sangat diperlukan. Soal pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik yaitu pada topik 4 mengenai pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau CPD. Pembelajaran CPD mengandaikan interaksi pada tugas antara orang yang lebih kompeten dan orang yang kurang kompeten, sehingga orang yang kurang kompeten menjadi mahir secara mandiri pada apa yang awalnya merupakan tugas yang diselesaikan bersama. Proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok terdapat peserta didik yang kompeten dan kurang kompeten. Peserta didik yang kompeten akan bantuan peserta didik yang kurang kompeten dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, bantuan akan dikurangi secara perlahan sesuai dengan perkembangan peserta didik yang kurang kompeten. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar yang berguna bagi saya yaitu materi yang disampaikan memberikan contoh yang konkret apa yang terjadi di sekolah, tetapi kurang menarik karena penjelasan materi tidak langsung sesuai dengan judul yang tertera. Nomor 3, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Pengalaman belajar yang menarik bagi saya yaitu contoh pada setiap materi yang diberikan lebih dari satu, tetapi kurang menarik karena membahas permasalahan yang sama. Nomor 4, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai guru? Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai guru tidak ada. Apa yang terjadi?
Pada topik 4, sebagai calon pendidik harus mengetahui karakteristik peserta didik. Adapun jenis karakteristik peserta didik yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebagai calon pendidik sangat penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Melalui pembelajaran CPD, peserta didik secara tidak langsung dapat memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, karena peserta didik merasa dituntun dalam mengerjakan tugas, sehingga peserta didik merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak pembelajaran yang saya jadikan sebagai bukti pendukung hasil refleksi yaitu artefak topik 4. Berikut link Google Drive yang terdapat pada artefak topik 4. Yang sudah. Link di atas terdapat artefak topik 4, yaitu refleksi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak pada topik 4 sangat penting untuk saya pelajari lebih lanjut karena membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik merupakan tanggung jawab pendidik untuk membantu peserta didik menemukan siapa dirinya, kemana akan pergi, dan apa yang harus dilakukan di dunia. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Artefak yang mendukung hasil refleksi saya yaitu koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi, tugasnya mengaitkan mata kuliah perspektif sosiokultural dengan mata kuliah lainnya. Mata kuliah lainnya yang saya kaitkan dengan mata kuliah perspektif sosiokultural yaitu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, dan mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia. Apabila saya mengajar dan membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Perubahan yang saya akan lakukan yaitu melakukan pembelajaran dengan memahami karakteristik peserta didik sesuai dengan pembelajaran CPD. Saya akan memberikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Dalam satu kelompok, terdapat peserta didik yang kompeten dan kurang kompeten. Dari hal tersebut, semua peserta didik akan merasa aman dan nyaman untuk belajar, terlepas dari tingkat kemampuannya. Selain itu, dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif, di mana semua peserta didik merasa dihargai dan dihormati. Sekian yang bisa saya presentasikan. Kemudian dilanjutkan dengan saran dari Bapak sekalian. Yang pertama dari Bapak Dejan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin dikira aja dari saya apa yang sudah disampaikan dari Ibu Desa itu sudah bagus, itu penjelasannya sudah apa ya, kalau singkat pada jelas gitu. Saya suka, kurang lebihnya seperti itu. Berikutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Dejan. Dilanjutkan dengan Bapak Simon, dipersilakan. Pak Dejan coba scroll ke atas, paling atas Pak Dejan. Lagi. Terus. Tapi hati-hati ya, soalnya lupa ingat di mana itu. Coba terus. Terus Pak, terus. Terus Pak. Terus paling atas kalau nggak salah Pak. Ini paling atas. Itu paling atas. Coba ke bawah. Tapi hati-hati ya Pak ya.
Hilang tuh di mana? Oh, ini nggak sih? Masih ada. Sorry. Masih ada ya, coba ke atas lagi. Terus Pak, coba diam Pak. Ini mengenai zona perkembangan proksimal yang merupakan salah satu yang paling terkenal luas terkait dengan produksi limbah Vygotsky. Vygotsky itu apa sih Kak Desa? Itu menurut ya? Izin Pak Simon menjawab, ini merupakan nama orang. Oh iya. Makasih Kak Desa. Soalnya itu saya dari tadi saya pikir-pikir ini menurut nama orang apa gimana itu loh Kak. Apa arti kata lain gitu Kak. Baik, terima kasih, itu aja dari saya. Mungkin dari pembahasannya Kak Desa tadi semua sudah bagus, baik, berjalan dengan lancar. Saya kembalikan lagi kepada Bu Desa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Simon. Dilanjutkan dengan Bapak Stanislaus. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai ilmiah Vygotsky ini, itu alangkah baiknya Bu Desa menggunakan menurut supaya jelas, karena ada yang pemahamannya beda karena tidak sesuai dengan menurut atau menurut begitu. Itu dari saya kembalikan. Terima kasih Bapak Stanislaus. Mohon izin menjawab nggih. Pada dasarnya pada kalimat pertama ini memang sudah ada di materi. Jadi saya menyalinnya jadi saya menyimpulkan ini menjadi satu kalimat di sini. Jadi produksi ilmiah Vygotsky itu merupakan suatu penelitian. Itu yang dijelaskan di materi. Mungkin nanti bisa dilihat pada materi topik 4. Nggih, Pak Stanislaus. Terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Putu, waktu dan Pak saya persilakan. Baik, terima kasih banyak terkait dengan Vygotsky ini. Jawabannya mestinya bukan begitu, Bu Desa. Ya, kira-kira sekarang apa? Tadi Pak Tarsis kan menyuruh ngisi kata menurut, produksi ilmiah menurut, akan beda itu maknanya. Ini adalah hasil karya ilmiahnya, hasil Vygotsky. Kalau menurut, nanti beda lagi maknanya. Itu kan kemungkinan bukan hasil karya ilmiahnya dia gitu. Ya, ini adalah produksi ilmiahnya Vygotsky. Itu maksudnya. Kira-kira enggak masalah mengambil di apa namanya di tempat lain. Yang penting nyambung pemaknaannya. Ya, justru itu yang diharapkan. Sehingga akhirnya khasanah bicaranya akan menjadi lebih sempurna gitu. Saya rasa begitu Pak Tarsis ya. Justru dengan adanya kata menurut beda nanti. Itu adalah hasil karyanya dia gitu, Vygotsky. Pak Simon ya, tolong diingat ya, itu nama orang ya. Nggih Bapak, nggih. Oke. Secara umum sama, kalian ya sudah bagus-bagus semua. Ya, tinggal nanti lebih disempurnakan bagaimana menyusun kata dalam satu kalimat yang kira-kira ya akhirnya enak.
enak dilihat, enak dibaca, dan enak juga didengar. Dan pemaknaannya bagus. Saya rasa, ya, saya kembalikan ke Bu Desa. Ini Bapak, terima kasih atas masukan saran dari Bapak-Bapak sekalian. Nah, untuk saat ini, selanjutnya itu kami semua sudah presentasi, Pak. Oke, baik. Kembali. Kalau sudah semua, nanti tinggal disesuaikan. Yang tadi mendapat masukan, yang barangkali masukannya memang itu ke arah perbaikan, silahkan disempurnakan. Ya, diperbaiki segera. Nah, untuk minggu depan, saya kebetulan dari tanggal 14 sampai tanggal 20 ada di Denpasar, di BPMP, ya. Saya ikut pelatihan. Nah, nanti masalah ininya mungkin kita sesuaikan jadwal meet-nya, ya. Iya. Kita mencari celah. Saya mencari celah nanti waktu kita bisa Zoom atau ada Google Meet-nya. Saya rasa itu untuk hari ini cukup sekian, ya. Iya. Mari kita akhiri pertemuan kita. Kita berdoa dulu, menyampaikan terima kasih kepada beliau, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa hari ini kita sudah diberikan kelancaran di dalam presentasi dan pemahaman terkait dengan apa yang telah ditampilkan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak. Silakan. Selesai. Mari kita akhiri dengan para Santi Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Salam. Rahayu, salam harmoni. Selamat malam ya.